Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita kristalisasi, masih kitab 2 Samuel. Dan kali ini kita ambil tema kemenangan-kemenangan Daud ketika dia telah menjadi raja atas seluruh Israel, ya. Karena ini kerajaan itu sifat atau panggilan dasarnya lah, ya, itu adalah berperang, ya. Kalau kerajaan itu tidak berperang, ya, atau rajanya tidak memimpin bangsanya itu berperang, maka kerajaan itu akan cepat atau lambat dia akan musnah, ya. Jadi hanya ada pilihan satu, pilihan dua lah, berperang, menang, atau dia kalah dia, ya, karena tidak berperang, atau dia kalah berperang, ya. Lebih bagus lah kalah berperang, pokoknya dia harus berperang terus, ya. Itu juga sebabnya Daud itu jatuh ketika itu, cerita nanti kita sampai ke sana. Daud dengan Batseba itu dikatakan pembukaannya itu adalah ketika Daud itu biasanya, itu dikatakan ini pasal 11 ayat 1, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, ya. Dia pergantian tahun itu ya nggak tahu, itu sifat kebiasaan aja, tapi intinya memang raja-raja ini selalu harus berperang, ya. Itu Daud tidak berperang lagi, ya. Dia sudah nyuruh Yoab aja panglimanya berperang, dan dia baring-baring aja di istananya. Ya, dia baring-baring, baru sore bangun, dia lihat ada perempuan mandi di situ, ya, Batseba itu. Dan disitulah kasusnya. Artinya dia jadi seolah-olah kalau raja nggak berperang itu dia memberi kesempatan kepada iblis untuk menyerang dia, ya. Jadi raja-raja harus berperang, dan Daud memang ketika dia pertama kali setelah dia dipanggil, setelah dia diurapi oleh seluruh Israel, dia berperang memang. Di sini dikatakan di pasal 5 dia mulai itu, kita melihat catatan-catatan ini. Di sini dikatakan Daud memukul kalah orang Filistin. Ini setelah Daud diurapi menjadi raja, ya. Dan dalam peperangan ini Daud dipimpin Tuhan, ya. Ketika dia 2 kali berperang dengan orang yang sama, ya, tapi strateginya beda. Yang pertama Tuhan bilang maju, terobos, ya. Yang kedua, ketika orang Filistin maju, Tuhan bilang jangan maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Jadi kayak begitu, ya. Ini orang Filistin maju, justru Daud itu bergerak melingkar begitu. Dan kata Tuhan, nanti ada malaikat perang di atas pohon-pohon kertau itu, pohon-pohon lah. Di atasnya itu ada, kalau ada suara derap langkah kuda, ya, seperti begitu, ya. Itu berarti pasukan perang sudah keluar dan Daud harus menyerang, ya. Jadi waktunya maupun strateginya itu harus berasal dari Tuhan, ya. Dan Daud mentaati itu, dia menang, ya. Kemudian di pasal 8 juga dikatakan kemenangan-kemenangan ini, walaupun strategi yang tidak diuraikan, ya. Kemenangan atas Filistin, atas Moab, atas Raja Joba, ya. Ada kemenangan lagi atas orang Aram dan sebagainya. Jadi Daud setelah dia menjadi raja, ya, bahkan kesimpulannya begini, ya, di pasal 8 ayat 15, setelah dia perang sana perang sini sebagainya, dikatakan di pasal 8 ayat 15, demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Jadi kesimpulannya, kerajaan Daud itu sangat luar biasa lah, ya. Berperang, mengikuti strategi Tuhan, mengikuti waktu Tuhan, dan dikatakan di sini Daud menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Jadi kalau kita coba dulu mengaplikasikan dalam kehidupan kita, karena nanti, atau kita mau melihat dulu, ya, kerajaan Daud ini kan simbol daripada kerajaan Mesias. Kerajaan Mesias juga perang, ya, hanya tentu karena dimensi daripada kerajaan ini. Kalau simbol itu kan datang yang jasmani dulu, surat
Korintus mengatakan begitu. Prinsipnya yang datang yang jasmani dulu, baru yang spiritual. Jadi kerajaan simbol itu jasmani, kerajaan Daud. Ada istana jasmaninya, ada tentara jasmaninya, ada alat-alat perang jasmaninya, ada musuh-musuh jasmani juga. Semua serba jasmani lah, ya, kerajaan jasmani namanya juga. Kemudian nanti Mesias kita tahu dia kerajaannya spiritual, dalam dimensi yang lebih tinggi. Itu sebabnya kitab Mazmur mengatakan Daud menyebut Mesias yang adalah anaknya itu dengan sebutan Tuhan. Duduklah, berfirmanlah Tuhan kepada Tuanku, ya. Duduklah engkau sebelah kananku sampai ku buat semua musuhmu. Ini juga perhatikan nih, kerajaan Mesias itu perang, ya. Atau kita lihat dulu ya, Mazmur 110 kalau tidak salah itu, ya. Mudah-mudahan saya tidak salah ingat. Sebenarnya bisa kita cari di apa? Oh ya, di Matius juga ada itu, dikutip. Jadi kalau kita melihat di sini, Mazmur 110 ayat 1, Mazmur Daud, ini ya, saya baca ILT. Perkataan Yahweh kepada Tuhanku, kalau di sini terjemahnya Tuhanku. Kalau biasa di beberapa terjemahan Tuhan, ya. Perkataan Yahweh kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai aku menempatkan musuh-musuhmu di telapak kakimu. Ini ada dua hal dari sini. Dari ayat ini kita dapatkan. Yang pertama, bahwa Daud menyebut Mesias yang sebenarnya adalah anak jasmaninya itu, tapi dengan menyebut Mesias dengan sebutan Tuhan atau Tuhan. Ya, berarti Daud menyadari bahwa dia berada dalam dimensi jasmani, sementara Mesias kerajaan itu dalam dimensi surgawi. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan di sini, di ayat ini dikatakan sampai Tuhan aku atau menempatkan musuh-musuhmu di telapak kakimu. Berarti kerajaan Mesias juga ada musuh. Hanya tentu seperti Paulus bilang, perjuangan kita bukan darah daging, ya. Yesus tidak pernah berperang secara jasmani, ya. Malah diajarin tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, ya. Tidak pernah dia Yesus itu, karena perjuangannya kita bukan perjuangan kerajaan Mesias, bukan jasmani. Musuhnya juga bukan jasmani, ya. Musuhnya iblis, roh jahat, ya. Itu sebabnya ketika Yesus sebelum melayani, dia berhadapan dulu, ya. 40 hari dia puasa, berhadapan dulu dengan iblis, penguasanya itu. Jadi kerajaan Mesias juga, sekalipun dia ada dalam dimensi yang lebih tinggi, tetap dia berperang juga. Hanya musuh-musuhnya rohani. Kerajaan-kerajaan, kuasa-kuasa kegelapan, ya. Karena iblis itu, kuasa kegelapan itu pun berbentuk kingdom juga, kerajaan juga, ya. Jadi kerajaan gelap lah, ya. Kalau Mesias kita sebutlah kerajaan terang, kan begitu kan. Nah, coba dulu kita melihat, banyak orang tidak terlalu menyadari, ya. Artinya, atau terlalu sadar. Jadi kayak orang karismatik ini saya bilang, ya. Terlalu apa-apa setan gitu loh, ya. Orang kebaktian ngantuk, langsung ditengking, roh ngantuk, katanya, begitu. Kalau orang merokok misalnya, roh rokok. Misalnya berzina, roh perzinahan. Ada benarnya juga, tapi itu jadi segala-galanya jadi roh aja, apa-apa roh, ya. Padahal perjuangan itu, ya tentu itu perjuangan kita melawan kerajaan gelap. Tapi kan kerajaan gelap ini ada, dia menggunakan dunia, sistem, dan juga kedagingan kita ini. Jadi kerjasama lah antara daging, dunia, setan. Nah, jadi tidak harus selalu menghantam gitu apa-apa roh, mengusir roh, ya. Memang ada salah satu, itu satu bagian daripada peperangan, bukan keseluruhan peperangan, ya. Justru hari ini saya mau sampaikan bagian daripada yang jarang orang-orang menyinggung itu, bahwa kalau kita menjalani hayat Kristus, ya, mengikuti pimpinan roh, sebenarnya kita sedang mematahkan kuasa kegelapan. Sebenarnya hayat itu sedang menelan maut. Saya coba jelaskan dari awal dulu, ya. Manusia itu memang diproses, ya, kita dari Taman Eden itu dengan 2 pohon. Ya,
Ketika itu Tuhan berencanakan, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Itu masih rencana ya. Serupa segambar dengan dia, supaya katanya Tuhan bilang mereka berkuasa atas segala sesuatu. Menaklukkan segala sesuatu. Tuhan bilang, taklukkanlah itu. Ya, nah, taklukkanlah istilah Ibrani, saya sering sebut itu kabas, itu artinya menginjak. Karena ada musuh yang harus ditaklukkan, ya, jadi diinjaklah itu, ya. Kemudian Tuhan mulailah dengan proses manusia ini, ya. Ketika diciptakan manusia Adam dan Hawa, dia belum serupa segambar dengan Tuhan. Adam dan Hawa masih dalam kondisi innocence. Kudus enggak, jahat juga tidak. Karena kalau dia sudah diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, tidak mungkin lagi jatuh. Bagaimana bisa jatuh lagi kalau udah serupa segambar dengan Tuhan, ya? Jadi nggak mungkin. Faktanya Adam dan Hawa diciptakan innocence, satu. Kedua juga belum tahu yang baik dan yang jahat. Bayangkan saudaraku, ada seorang pemuda-pemudi, katakanlah begitu ya, telanjang, ya, tidak tahu bahwa ketelanjangan itu sesuatu yang memalukan. Ya, jadi Adam dan Hawa bagaimana mau dibilang serupa segambar dengan Tuhan? Dia belum tahu kok yang baik dan yang jahat, ya. Dan dia telanjang pun tidak malu karena tidak tahu yang baik dan yang jahat itu. Bahwa ketelanjangan itu sesuatu yang memalukan sebenarnya, kan? Nggak baik lah, katakan begitu ya. Jadi manusia harus diproses dengan dua pohon ini. Pohon pengetahuan, itulah yang melambangkan jenis hidup yang Alkitab bilang maut. Yang kitab Ibrani bilang jenis hidup maut yang dikuasai iblis. Maut ini jangan salah. Maut ini adalah jenis kehidupan. Maut bukan kuburan. Maut jenis kehidupan yang dikuasai iblis. Dan lawannya ini adalah pohon kehidupan. Itu juga jenis kehidupan yang simbol daripada hidup Kristus. Karena itu Yesus datang di Yohanes 10:10 bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hayat, joy istilah Yunani. Jadi istilah Yunani untuk hidup itu ada 3. Ada joy, inilah dia hidup yang dijalani oleh Elohim saat ini. Itulah Yesus bilang, I am the life, I am the joy ini. Di sinilah ada kasih, sukacita, damai sejahtera Kristus, sabaran, kemurahan, kebaikan Kristus, setiaan, kelemah lembutan, penguasaan dari Kristus. Di sini dalam joy ini berpotensilah keserupaan atau kesamaan lah. Kalau kita bertumbuh dalam joy, maka kita akan menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Jadi waktu Adam itu disuruh memilih itu, dia belum serupa segambar dengan Tuhan, juga belum berdosa. Dia masih harus diproses dulu. Dua pohon ini harus dimakan oleh Adam, dua-duanya. Karena Adam harus tahu dulu yang baik dan yang jahat. Ya, itu makanya Alkitab bilang setelah Adam makan pohon itu, dia katakan di situ dia manusia telah menjadi serupa dengan salah satu dari kita. Ungkapan salah satu dari kita itu artinya belum menjadi serupa dan segambar dengan kita. Karena Adam masih harus lagi makan pohon kehidupan manusia itu. Dan nanti, nah ini terjadi peperangan. Jadi ketika kita lahir ke dunia ini, kita lahir dalam maut. Mendapat jenis hidup maut yang kita dapat dari orang tua kita. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari alam maut, ya alam maut juga. Ya. Kita mendapat satu jenis hidup yang dikuasai oleh iblis. Itulah yang kita dapati ketika kita lahir ke dunia ini, jenis hidup, ya. Kemudian ketika kita lahir baru, dapat kasih karunia, percaya Tuhan Yesus, kita mendapatkan hayat, hidup, joy, yaitu hidup jenis Kristus itu. Kitab Yohanes itu banyak sekali kalau orang percaya mendapatkan hidup. Tapi hidup yang kita dapatkan masih berupa benih. Makanya Yohanes 10:10 mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya
Joy ini bertumbuh berkelimpahan. Di dalam joy ini juga terletak pengenalan akan Elohim. Itu doa Tuhan Yesus. Mengatakan inilah ya hidup yang kekal itu. Yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Dari joy itu orang tidak bisa mengenal Tuhan. Karena Tuhan punya kehidupan joy. Kita tidak bisa mengenal kalau kita nggak memiliki hidup yang sama. Juga tidak mungkin ada fellowship. Contohnya, kenapa binatang nggak bisa fellowship dengan saya sebagai manusia? Karena hayatnya binatang itu nggak sama dengan hayat saya. Ya, hayat binatang itu ya lebih rendah tentunya kan. Dia hidup berdasarkan nalurinya. Ya barangkali ya tentu dia punya akal juga, tapi dia barangkali mesti saya bilang ini, dia nggak punya kesadaran diri. Makanya binatang itu nggak bisa keluar dari dirinya dan memikirkan tentang dirinya, itu nggak bisa. Itu makanya binatang nggak perlu beragama. Maksudnya begini, saya susah juga yang ngomong soal binatang. Pokoknya binatang itu nggak mungkin berfellowship dengan saya. Jadi ketika Adam itu diciptakan semua binatang-binatang itu, Tuhan bilang enggak sepadan ini, ya. Binatang-binatang ini nggak bisa jadi penolongnya Adam. Jadi harus sesuatu yang berasal dari Adam itu sepadan, satu hayat, ya, baru dia bisa fellowship. Jenis hiduplah yang kalau kita nggak bisa mengenal Tuhan dengan akal kita, nggak bisa. Teori, doktrin, teologi nggak bisa. Kita mesti memiliki jenis hidup yang sama, bertumbuh dalam hayat, sehingga kita menjadi serupa segama dengan dia. Itu baru kita bisa mengenal. Karena mengenal Elohim adalah sama dengan pertumbuhan hayat ini. Hayat inilah yang membuat kita mengenal. Ya. Nah, sekarang saya kembali lagi peperangan. Tema kita kan peperangan. Tapi saya mau menjelaskan peperangan itu bukan kita nengking-nengking setan terus-menerus begitu. Bukan begitu, ya. Tapi kalau kita menjalani hayat ini, ya, otomatis hayat ini menelan maut. Hayat ini terang. Makanya Yesus bilang kamu adalah terang dunia. Kita menjalani ini. Udah gitu maut gelap. Ya. Terang itu memang punya potensi karena dia punya kecepatan lah ya. Kecepatan terang itu, cahaya itu. Kalau kata ilmuwan itu mendekati 300.000 km per detik. Jadi terang itu pasti terus bergerak dengan kecepatan 1 detik, 300.000 km yang dicapai. Terus itu. Ya. Bergerak. Ya. Di alam semesta ini terang otomatis pasti menelan gelap. Ya. Makanya ada ungkapan juga, habis gelap terbitlah terang. Sebenarnya terang itu karena terang itu bergerak terus. Terang itu enggak diam. Cahaya itu enggak diam, dia punya kecepatan, bergerak terus. Perang terus. Begitu ya. Tempur terus ya. Mari kita lihat dulu kerajaan Mesias itu ya, kalau dari dari Yesaya 9 ini ya. Yesaya 9 ini semua yakin ini judulnya kelahiran Raja Damai, ini selalu para ahli setuju ini menunjuk kepada Mesias. Kerajaan Mesias itu ayat 7-nya ya. Dalam hal perluasan. Ya, ini artinya kerajaan Mesias itu terus memperluas diri. Perang terus, memperluas diri terus. Dalam hal perluasan pemerintahannya, juga dalam hal damai sejahteranya, tidaklah berkesudahan. Kalau dalam bahasa Inggris ini ada terjemahan nih. Of the increase of his government, there will be no end. Dari pertambahan pemerintahannya itu tidak akan ada akhir.
Jadi terang itu akan terus berperang menghantam maut, gelap. Ya, kerajaan terang itu terus. Ya. Makanya ada ungkapan sampai setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Ya, kerajaan terang tidak bisa diam, tidak bisa berjalan berdampingan dengan kerajaan gelap. Oh, nggak bisa. Sudah ditakdirkan oleh Tuhan bahwa terang dengan gelap perang. Ya, bahwa kita dengan iblis perang. Kalau enggak kita yang, ya itu udah pasti sebenarnya kita akan nyerang dia, pasti itu. Ya, karena terang itu sifat dasarnya dia menelan kegelapan, udah pasti itu. Makanya di dalam 1 Korintus 15 coba kita lihat itu. Ya, setelah peperangan ini ada ayat di sini, di ayat 54. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Siapa yang menelan maut? Ya tentu hidup. Roh pemberi hayat itu menelan maut. Jadi dalam hidup kita ini terjadi peperangan terus antara joy dengan maut. Joy ini adalah Kristus sendiri dalam batin kita. Sementara maut itu jenis hidup yang dikuasai oleh iblis. Perang terus, ya. Dan caranya kita berperang dengan dia, jalani aja ini hayat joy ini. Jalani, ya. Hiduplah dalam Kristus setiap hari. Bangun tidur, apa yang dimaui oleh Kristus dalam batin ikutin. Itulah ibadah. Ibadah dalam roh dan kebenaran. Saya berulang-ulang kali mengatakan, kalau orang Kristen ibadahnya itu berupa liturgi atau rutinitas atau sesuatu yang diatur-atur oleh manusia. Datang hari Minggu ke gedung ini tertentu, di jam ini tertentu, nyanyi lagu tertentu, harus berdiri duduk, mengucapkan kredo tertentu, membuat keteraturan bayar perpuluhan, bayar. Segala yang diatur oleh manusia itu, ini bukan ibadah dalam roh ini. Ibadah dalam roh itu adalah ketika seseorang berjalan dalam kehidupan sehari-hari, mengikuti pimpinan Kristus dalam batin itu, pimpinan hayat itu. Karena Kristus itu adalah hayat kita. Gitu. Dengan kita menjalani hayat kita sebenarnya perang dengan maut. Ya. Emang ini mesti banyak orang nggak mempedulikan hayat dalam batinnya itu. Nah, ini yang persoalannya. Banyak orang dipimpin hal-hal yang di luar itu oleh itulah dia pemimpin agama itu. Atur orang mesti begini, engkau harus penundukan diri begini, engkau harus begini semuanya. Bahkan ada yang diatur sampai dimasukkan dalam kotak-kotak organisasi, struktur itu, garis komandonya udah jelas. Di atas ini yang paling tinggi ngatur ke sini, nanti ini harus ada job desk-nya apa semuanya itu. Nggak mungkin lagi bisa mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Di kitab Wahyu itu para pemenang itu, buah sulung itu adalah orang-orang yang sederhana aja, tapi dia mengikuti anak domba kemanapun anak domba itu pergi. Nggak diatur oleh manusia. Paulus bilang, aku orang bebas, tapi dia tawanan roh. Nah ini, maksudnya apa itu? Dia orang bebas, dia tidak ada seorang pun yang bisa mengatur Paulus. Dan Paulus pun tidak mengatur-ngatur orang lain. Dia bilang, ikuti aku. Jadi pengikutku dalam arti karena aku pun mengikuti Kristus. Jadi dia tawanan roh, semata-mata bergerak sesuai dengan pimpinan roh. Bahkan kadang-kadang roh itu melarang Paulus, jangan menginjil kamu ke Asia sana. Diarahkan dia menginjil ke Eropa. Kota pertama itu Filipi. Ya. Paulus tawanan roh. Dia mengikuti apa yang Roh Kudus bilang, ya. Dalam tiap hari dia berperang, Paulus itu, ya. Menghadapi maut setiap saat. Tapi bagaimana caranya dia menaklukkan itu? Ikutin aja roh itu. Ikutin hayat, ikutin Kristus dalam batin. Kalau Rasul Yohanes bilang orang umat pilihan Tuhan itu dalam dirinya ada pengurapan di dalam batinnya. Itu yang akan ngajarin dia. Kalau sebagai bisnismen itu urapan itu akan ngajarin dia. Sebagai seorang murid, mahasiswa atau yang sekolah, yang bekerja di bengkel, itu semua ngajarin menjadi bapak rumah tangga, ibu rumah tangga bagaimana. Ini pengurapan mengajarkan dia segala sesuatu. Bukan kita nggak harus belajar dari para pemimpin yang Tuhan berikan.
Tapi kita tidak boleh ngikutin pemimpin itu. Karena sekarang dalam kekristenan nih begini. Para pemimpin, itu Kisah para Rasul 20, dengan ajaran palsu, tarik murid-murid kepada dirinya. Sehingga murid-murid nggak lagi ngikuti Kristus dalam batin, tapi ngikutin pemimpin itu. Tergantung alirannya. Kalau alirannya ini, pemimpinnya ini, ya nggak usah saya sebut lah. Kalau alirannya itu atau gereja atau gedungnya di sini, ini dia. Pokoknya kalau dia ngomong pasti benar, kita ikutin dia. Jadi nggak ikutin Tuhan, nggak ikutin Kristus dalam batin, ikutin itu, ya. Bahkan kalau Yesus Kristus dikritik, itu orang Kristen tidak marah. Tapi kalau pendetanya dikritik, ayo bisa marah. Karena yang diikutin bukan Yesus Kristus. Tapi itu. Ya. Ini yang terjadi dalam kekristenan. Sehingga menjadi kekacauan begitu. Tapi umat pilihan Tuhan pasti dalam batinnya itu dia sadar sekali. Ada pengurapan, ada hayat, ada joy. Aku akan jalani ini kehidupan mengikuti joy ini. Dengan itulah aku berperang menaklukkan maut. Makin lama makin habislah ini ya. Maut itu makin lama, kegelapan dalam diri kita itu makin lama makin tidak ada. Gak perlu kita terlalu fokus atau sadar akan setan ya, menyerang setan, selalu ngomong-ngomong roh ini keluar, roh itu keluar dan sebagainya, terlalu capek. Saya nggak bilang bahwa itu nggak perlu. Kalau memang digerakkan oleh Kristus dalam batin, kita menghantam itu, ya harus kerjakan. Tapi bukan berarti harus begitu terus. Apa-apa roh ya, nggak begitu. Jalanin aja kehidupan yang mengikuti pimpinan Kristus dalam batin. Kita sedang berperang itu. Ya, kita harus berperang. Ya, itu kesimpulannya lah. Ya, ingat ya. Kasus Daud dengan Batseba itu, dia gagal karena dia berhenti berperang. Ya. Jadi kita harus berperang ya. Ada satu lagi nasihat ya, ini dari kasus Yoab yang berperang ini. Di pasal 10 ayat 11, dia bilang di sini, ayat 12-nya, kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan kota-kota Elohim kita. Kuatkanlah hatimu, ya, teguhkanlah hatimu. Memang peperangan selalu tidak enak, ya. Dimana-mana juga orang inginnya hidup aman, betul? Ya, mana ada orang mau perang? Tapi kita dipanggil untuk berperang, berperang melawan jenis kehidupan maut yang dikuasai iblis. Bagaimana caranya? Ikuti saja hayat Kristus itu. Ya, siapa yang mau memang akan ada banyak konflik orang yang mengikuti pimpinan roh itu. Watchman ini pernah sekali waktu bilang, jika kita mau mengikuti pimpinan Roh Kudus, kita akan mengalami banyak konflik. Tapi kalau kita mau cari aman, berkompromi, ya memang peperangan itu jadi reda gitu loh ya. Reda. Tapi kita kalah kalau begitu. Berperanglah ya, saudaraku, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kesimpulannya yaitu, sebagaimana kerajaan Daud itu berperang, harus berperang. Begitu juga kerajaan Mesias. Hanya kita peperangannya bukan jasmani. Cukuplah ya. Semoga share ini bisa menjadi berkat buat kita. Haleluya. Amin.